Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur bersama saya Mas Alida Motor. Selamat sore semuanya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dan juga jangan lupa untuk selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke sedulur, seperti biasa mobil yang akan saya review ini adalah mobil dagangan saya untuk yang kesekian kali sedulur ya. Nah, yaitu mobil Honda CR-V tahun 2004, transmisi manual 2000 cc, untuk platnya plat K. Platnya ini sudah diperbarui sedulur ya, hanya saja belum saya pasang. Untuk platnya ini baru, platnya sudah putih, untuk pajaknya jalan, masih tahun depan untuk pajaknya on sedulur ya. Hanya saja belum saya pasang, nanti bisa saya pasang. Untuk pajaknya sendiri untuk PKB 1.800.000. Nah, masih tergolong murah sedulur untuk kategori Honda dengan mobil yang tidak lekang oleh waktu sedulur ya. Jadi merupakan Honda CR-V yang ada di depan kita ini merupakan generasi yang kedua. Nah, setelah dimulai dari generasi yang pertama, yaitu mulai tahun 2000 sampai 2002, kemudian 2002 akhir sudah keluar generasi yang kedua seperti yang ada di depan ini. Untuk generasi kedua yang terakhir itu tahun 2006, yang sudah facelift sedulur ya. Jadi mobil ini merupakan mobil yang saya rasa untuk konstruksinya merupakan konstruksi mobil mewah sedulur ya. Nah, beda dengan Xenia maupun Avanza, kelasnya sudah beda. Oke sedulur, untuk harganya tidak perlu mahal-mahal sedulur ya. Saya buka harga di angka 73 juta dan masih bisa nego. Nah, silahkan nanti dinego. Harga masih terjangkau dan masih untuk harga masih seperantarane Xenia karo Avanza sedulur. Dan mobil ini juga 3 baris sama seperti Xenia dan Avanza sedulur ya. Bisa untuk mobil keluarga, bisa untuk mobil di perkotaan, di pedesaan maupun di pegunungan, karena untuk ground clearance-nya yang sangat tinggi. Nah, oke sedulur. Kemudian mobil ini juga diproduksi hingga sekarang, yang harganya bisa mencapai 500 juta lebih sedulur. Nah, jadi untuk mobil ini tahun 2004 itu sudah berapa tahun. Nah, jika cari yang barunya yang diproduksi sampai sekarang itu, yaitu tadi untuk budgetnya kurang lebih 500 juta ke atas. Kayak ngono sedulur ya. Oke sedulur, sekarang kita langsung saja untuk melihat kondisi mobilnya seperti apa. Seperti yang kita lihat sedulur, untuk velgnya ini orisinil, velg bawaan Honda CR-V generasi yang kedua. Untuk bannya juga masih baru sedulur. Bannya masih kisaran 80%. Ini tutupnya silang ini, mencelat, nanti bisa dibelikan murah. Untuk sistem pengeremannya sudah disc brake di depan maupun di belakang sedulur, sudah cakram semuanya. Untuk kondisi bodinya masih orisinil, masih orisinil. Nah, ditutup ya ijeh andul sedulur ya. Nah, kemudian untuk spionnya belum spion lampu sedulur. Di sini ada lacat-lacat seperti ini. Nah, di sini ada over fender yang melingkar di seluruh bodi mobil. Nah, di sini ada list body juga, masih satu warna. Untuk handle-nya juga belum chrome, masih satu body. Untuk kondisinya juga masih ori sedulur ya. Depan maupun belakang masih ori. Nah, kemudian ini tampak di kaca ini ada yang seperti garis sedulur. Nah, ini ora pecah ini, tapi kaca film yang
tampaknya sudah harus diganti ya sedulur ya. Ya ini merupakan minus dari mobil ini, yaitu kaca filmnya harus diganti. Karena kaca film itu meskipun diganti baru, tetap ketika umur kurang lebih 3-4 tahun memang itu wis rondok pudar sedulur ya. Nah, jadi saya rasa untuk kaca film nanti bisa diperbarui. Untuk biayanya kaca film di blok full blok itu, kalau di sini kemarin saya itu habis kurang lebihnya berapa ya, kurang lebihnya 500 untuk yang biasa. Tapi untuk yang 3M itu bisa sampai jutaan. Nah, tapi untuk dipakai ya tetap dikasih yang kualitas bagus saja sedulur ya. Nanti bisa dikasih yang model 3M yang kondisinya dan tetap mempengaruhi suhu di dalam mobil. Jadi nak kaca filmnya apik kuwi jero mobilnya adem anceles. Nah, oke, untuk kondisi kapnya ini masih presisi sedulur. Jelengan ijeh presisi lurus. Nah, nat-natannya juga masih lurus semuanya untuk kanan maupun kiri. Kemudian didelok saka samping ya ijeh menyatu, satu garis ijeh menyatu. Kalau yang ini sudah disepet ulang sedulur, tapi kondisinya juga masih bagus. Kemudian untuk spion di sini ini memang orisinilnya seperti ini, memang bawaan spion di sini. Karena kalau spion iki hilang, dan ini kerawak jerone sedulur ya, kayak ngono. Kemudian untuk stop lamp headlampnya juga masih bagus, masih memakai halogen biasa, masih bening dan juga masih asli. Kemarin saya cek masih ada emblem Stanley untuk kanan dan kiri. Cuman ya wes mobil yang sudah syarat umur sedulur ya, jadi untuk busem-busem sidik-sidik, tapi nggak masalah, nanti bisa dipoleskan, masih bisa itu. Kemudian untuk di depannya ini sudah ada tanduk iki sing marai gagah sedulur ya, ada les chrome-nya di sini. Kemudian di sini ada fog lamp-nya. Nah, di sini ada kelidingnya yang naik ke atas. Untuk yang generasi ketiga juga sama sedulur, sudah melingkar over fender dan ada juga keliding, hanya saja rontok manis untuk generasi yang kedua untuk kelidingnya. Karena ini generasi yang kedua, tapi saya rasa mobil ini meskipun tahun 2004 dipakai sekarang juga tetap masih berkelas dulu ya, karena memang mobil ini konstruksinya adalah konstruksi mobil-mobil premium pada saat itu. Oke, untuk di sini juga sudah ada talang airnya sedulur. Di sini ada apa ini lah, aku kok lali. Sudah ada garisnya di sini, apa iki lali jenenge. Yang cukup memberi kesan gagah sedulur ya. Memang SUV memang apik meneh nak diwai rak roof itu ganteng meneh sedulur ya. Oke, untuk kondisi catnya dan kacanya juga masih asli Honda di sini sedulur. Untuk kondisi ban di belakang juga masih 80%. Nah, untuk pengeremannya seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ring cakram belakang maupun depan, kemudian juga sudah memakai fitur keselamatan berupa rem ABS juga ada sedulur ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Di sini ada konde dan ini masih bawaan Honda, hanya saja memang bercak-bercak koyoknya ini sedulur ya. Kemudian di sini juga ada stop lamp. Kalau yang masih generasi kedua yang belum facelift ini memang masih kuning sedulur ya. Kalau yang sudah
generasi ketiga itu sudah putih. Kalau yang sudah facelift, untuk kondisinya juga masih bagus, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Kemudian untuk di belakang juga sudah memakai rear defogger. Kemudian di sini ada wiper belakang. Kemudian untuk di bawahnya ada mata kucingnya sedulur, juga masih bagus, biasanya pada pecah sedulur ya. Oke, untuk tampilan sebelah kiri juga untuk stop lampnya juga masih bagus, nggak ada yang pecah. Kemudian di sini untuk handle-nya untuk membuka pintu, di sini ada logo emblem CR-V. Kemudian untuk bodi di sebelah kiri ini untuk kacanya sedulur ya, masih merek Honda. Dan seperti yang saya bilang tadi, kaca filmnya wis ancen wis wayahe ganti sedulur, wis ngluntung-ngluntung. Wis mungkin wis saking suwene. Untuk bodinya juga, untuk yang ini juga masih ori sedulur ya. Masih ori, untuk yang ini juga masih ori juga. Jadi cat ori itu kelihatan sedulur ya. Nah, gambaran kecilnya cat ori itu selain gebiare, kita bisa melihat di garis-garis di sini. Apabila ada karet-karet ini yang istilahnya kecipratan catnya, berarti ya sepet ulang sedulur ya. Jadi bisa kita lihat detail-detailnya sedulur ya, untuk cat ori dengan cat sepetnya. Tapi ora apa-apa, sepet ora apa-apa, wong ancen tahun tua. Beda lagi kalau kita ngecek mobil dengan usia yang relatif muda, itu memang kita mengutamakan kondisinya harus benar-benar ori sedulur ya. Jadi ngecek mobil itu ya ndelok mobilnya dan ndelok tahunnya sedulur. Nah, menempatkan standar pada tahun mobil. Nah, kondisinya juga masih bagus, ini juga masih ori sedulur. Nah, kemudian untuk ban di sebelah kiri juga masih bagus, 80%. Ini sepertinya dulu pas diganti oleh pemilik sebelumnya itu sepertinya empat-empatnya diganti bareng sedulur, karena saya rasa untuk kondisinya itu nyaris sama, empat-empatnya itu nyaris sama. Untuk prosentasenya kurang lebih 70-80% sama. Biasanya nak diganti siji tok loro tok kan mesti tingkat ketebalannya tetap beda, tapi saya rasa ini sama, dan badikannya juga sama sedulur ya. Nah, kayak ngono sedulur. Jadi untuk kondisi catnya saya rasa mobil ini masih di atas rata-rata, karena untuk di usia pirang tahun ya, kira-kira 4 sekarang tahun 2023. Jadi sudah lama tahun itu loh. Saya rasa masih kondisi mobil seperti ini masih di atas rata-rata, karena kebanyakan juga sudah pada sepet dan sudah amburadul sedulur ya. Jadi kayak ngono sedulur. Oke, coba sekarang kita lihat untuk bagian interiornya sedulur ya. Jadi untuk bahan interior daripada Honda CR-V generasi kedua ini nganggone bludru sedulur. Jadi apik. Bludru ana garis-garis halus. Nah, dan masih sama juga di area door trim juga bahannya sama. Warna bahan semuanya sama. Di door trim belakang maupun di depan sama. Nah, jadi ini bahan bludru. Dan mobil ini untuk joknya masih ori, belum di cover sedulur ya. Jadi ya apik ori, cuman kelemahannya nak ora di cover iku bleduke do nempel. Jadi koyo ngene iki angger digebuk ngene bleduke wis mubal kabeh sedulur. Nah, tapi
Cuman kadang sebelku itu mobil itu kan ori, kalau di cover itu yang orinya itu diambil, itu yang saya jengkel itu. Tapi aku tahu takon jarine nak dijipuk itu, nak ora dijipuk di cover itu lunyu jarine tukang cover. Padahal kan jika di cover saja itu kan yang ori cukup dibungkus kan ya, originalitasnya juga masih, kemudian untuk sisi kebersihannya juga terjaga kan kalau di cover, harusnya seperti itu sedulur ya. Karena saya rasa banyak orang itu ada juga yang fanatik sekali untuk mempertahankan originalitas dari mobil tersebut, termasuk untuk interior dan joknya ini. Untuk joknya masih ori sedulur ya. Di sini ada handrestnya juga, di sini ini ada tempat air minum atau yang lain, bisa ditutup kembali. Kemudian kita lihat untuk bagian depannya, di sini sudah memakai fitur SRS airbag, dual airbag. Untuk MID-nya masih biasa, masih jarum biasa sedulur ya. Kemudian untuk tuas rem tangannya di sini, untuk transmisinya di sini, untuk tombol AC-nya di sebelah sini, ini dipajat. Kemudian ini untuk putarannya. Dan jangan lupa sedulur ya, kalau menghidupkan AC itu selain ini diputar, dinyalakan seperti ini ya, ini harus dipajat. Kadang saya itu sering ditanyain itu diputar gini tok, tapi sing iki ra dipajat yo ates. Kayak ngono sedulur ya. Kalau ini dipajat nanti warnanya hijau, ini kompresor langsung bekerja. Kemudian di sini untuk arah semburannya sedulur ya. Untuk kisi-kisinya, untuk head unitnya sudah diganti karena memang untuk yang orinya itu sudah jadul sekali sedulur ya. Ini diganti double din. Lock juga, power window, untuk central locknya di sini ya sedulur ya, di atasnya. Oke, kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga. Ini lacinya. Kemudian di sini juga ada sun visornya, ada vanity mirrornya juga. Ngocos sedulur ya. Oke, untuk kanan kiri ada sun visornya juga, dan juga ada vanity mirrornya juga sedulur ya. Kemudian untuk kondisinya, plafonnya juga masih bagus, masih bersih, dan masih terawat. Di sini ada lampu bacanya masih nyala. Kemudian untuk lampu baca yang di depan ini cukup dicolok gini, masih hidup semua. Oke sedulur, coba sekarang kita lihat di bagian jok belakang sedulur ya. Ini jok paling belakang Honda CR-V sedulur. Saya itu pernah sebenarnya mobil Honda CR-V yang generasi kedua itu ada yang versi 2 baris, tapi ada juga yang 3 baris. Saya juga pernah dapat yang 2 baris, dan itu memang orinya, bukan diambil. Tapi kebetulan yang kita lihat ini merupakan yang 3 baris, jadi ya saya rasa bisa dijadikan mobil keluarga. Solusi bagi yang sedang mencari mobil Xenia atau Avanza, saya rasa lebih recommended yang ini sedulur ya. Sama-sama jok 3 baris, sama-sama mobil keluarga, karena kenyamanannya jelas berbeda. Adapun perbedaan yang lain yang sudah pasti beda sedulur ya. Kelasnya Avanza di CR-V yo, saya rasa bukan kelasnya. Kemudian kalau dapat yang 2 baris itu bisa kok joknya dibelikan, yang di aftermarket itu banyak gitu kok, no jok. Harganya kurang lebih ya 2,5 juta kalau nggak salah sedulur ya. Tapi untuk mobil ini tidak perlu dibelikan lagi karena sudah ada, dan versi orinya bawaannya memang ada 3 baris. Kayak ngono sedulur ya. Kemudian keistimewaan mobil ini antara lain
Untuk kira bisa buka ya. Ada meja untuk campingnya di sini sedulur ya. Coba saya buka, tapi ini saya tutup dulu karena ini nggak bisa sendirian sedulur. Nah, jadi ini sedulur ya, ini meja, ini penutup bagasi belakang, plus fungsinya bisa dijadikan meja. Saya tunjukkan sedulur ya. Nah, jadi ini sedulur, ini keunggulan daripada Honda CR-V, ini bisa dijadikan meja. Aduh ya Allah. Nah, kayak ini sedulur, meja yang bisa dipakai ini yang hobi-hobi camping. Sangat mumpuni sedulur. Mobil ini juga selain bisa dibawa di perkotaan, di pedesaan maupun di pegunungan, dan sudah dilengkapi dengan meja campingnya. Karek melengkapi panganane. Nah sedulur, oke saya tutup kembali. Oke sedulur, sudah cukup. Sekarang coba kita lihat di bagian mesinnya. Oke sedulur, ini ada keistimewaan lagi dari Honda CR-V ini. Jadi selain kita bisa membuka pintu bagasinya, kita juga bisa membuka hanya di kacanya saja. Ini tombolnya. Nah, jadi kita bisa membuka kacanya saja sedulur ya. Kita bisa masuk dari sini untuk mengeluarkan barang atau memasukkan barang lewat kacanya saja tanpa membuka pintu bagasinya. Nah, kayak ngono sedulur ya. Oke, untuk menutupnya saya rasa harus hati-hati sedulur karena memang ini kaca ya. Nah, oke, sekarang kita lihat mesinnya. Ini sedulur untuk penampakan mesinnya, Honda CR-V tahun 2004, transmisi manual cc 2000. Nah, ini mesinnya iVTEC 4 silinder sedulur. Untuk konsumsi bahan bakarnya seperti yang dulu pernah saya review ya sedulur ya. Saya rasa untuk mobil sebesar ini cc 2000 untuk per kilometernya, untuk per liternya bisa menempuh jarak kurang lebih 11 km sedulur. Nah, bisa lebih irit lagi kalau di luar kota. Nah, tapi kalau hanya dalam kota itu bisa menempuh kurang lebih jarak antara 10 sampai 11. Juga termasuk cara mengendarai, juga termasuk mempengaruhi keekonomisan bahan bakarnya sedulur ya. Jadi mobil irit lah nak mbok tidak tunggak ya tetap boros sedulur ya. Nah, untuk kondisi mesinnya masih bagus sedulur. Nah, masih kering, juga masih utuh dan tidak ada bekas lakanya sedulur ya. Untuk sealernya masih utuh di sini. Nah, ini masih tulisan-tulisan di sini masih semuanya. Untuk di sampingnya juga masih utuh. Nah, di sini tidak ada yang keriting karena mobil bekas laka itu sudah pasti terlihat sedulur ya. Karena besi ini sangat sensitif, jika ada benturan pasti keriting sedulur. Kemudian di sini ada rem ABS-nya di sini. Kemudian untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sedulur ya. Untuk nomor rangkanya di sini ya. Untuk nomor mesinnya kita sedikit repot sedulur ya. Kita harus membuka ini atau diinceng ini ya iso lagi kan bautnya udah hilang ini. Kemungkinan ya karena sering dibuka. Nah, nanti dibelikan bisa ini sedulur ya untuk klipnya. Ini klipnya Durano ini. Dinyeblok ini. Nah, untuk nomor mesinnya bisa dilihat dari sini sedulur ya. Dibuka lewat sini bisa kelihatan nanti. Kalau tanpa membuka ini tidak bisa terlihat untuk nomor mesinnya sedulur ya. Nah, jadi kayak ngono sedulur, saya tutup kembali. Oke sedulur, sekian review dari saya yang saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya ya mohon dimaafkan. Monggo untuk yang minat silahkan. Nah, harganya hanya
73 juta dan masih bisa kurang sedulur, masih bisa nego. Nah, untuk pajak per tahunnya kurang lebih 1.800.000 untuk globalnya. Platnya baru, pajaknya jalan. Dengan harga segitu sedulur, saya rasa untuk saya pribadi ya, saya tetap memilih yang ini daripada memilih Xenia dan Avanza. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan konstruksi mobil yang berbeda, kenyamanannya juga berbeda, dan juga termasuk kualitasnya juga berbeda. Toh ini juga 3 baris, bisa difungsikan untuk mobil keluarga juga, sama halnya seperti Xenia dan Avanza. Terus untuk masalah bensinnya, untuk konsumsi bahan bakarnya juga tidak jauh berbeda. Nah, asalkan nyopire orang ngiwut sedulur ya, istilah kene sedulur. Ya tetap selisih irit Xenia dan Avanza, hanya saja tidak banyak. Nah, karena mobil ini juga kelasnya irit sedulur, karena memang bodi yang sangat sebesar ini. Nah, dengan plat bodi juga sudah beda kan. Nah, sudah sepatutnya jika mobil ini memang cenderung rada boros dibandingkan Xenia dan Avanza. Tapi untuk ukuran mobil besar, saya rasa untuk menempuh per liternya itu kurang lebih 11 km, saya rasa sudah irit sedulur ya. Nah, oke sedulur, saya rasa koyok ngono penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.